Wajan berisi minyak panas ini ditendang sampai tumpah, tepat di depan kaki anak kecil yang kehausan. Bu Ratna yang cuma janda penjual gorengan direndahkan Pak Broto si penguasa desa. Katanya dia cuma sampah yang bikin kotor tanah. Tapi dasar si sombong gak tahu. Di bawah lantai gubuk reot itu tersimpan rahasia yang bakal bikin seluruh hidupnya hancur lebur dalam sekejap. Klik tombol subscribe dan like, lalu absen kota asal kalian di kolom komentar sekarang juga. Mari kita bongkar bagaimana si janda miskin ini balik menghancurkan hidup si penguasa sombong. Suara gesekan spatula kayu pada wajan besi berkarat memecah keheningan pagi. Bu Ratna membalik bakuan dengan tangan yang terbiasa menahan panas minyak. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian rapi dengan logo PDAM di dada menendang kaki meja dagangannya. Air di dalam botol plastik di atas meja berguncang hebat. Bu Ratna tertegun. Ia segera berdiri menutupi wajan dengan tubuhnya. "Tolong, Pat, berikan saya waktu 2 hari lagi," ucap Bu Ratna dengan suara memohon. Pria itu meludah ke tanah, tepat di samping kaki Bu Ratna. "Sudah 3 bulan kamu menunggak bunga pinjaman 500.000 itu, Ratna. Kamu pikir air ini gratis karena kamu janda miskin yang jualan gorengan?" Pria itu menarik tuas pipa di samping gubuk, memutus aliran air seketika. "Mulai hari ini, jangan harap ada tetes air yang mengalir ke lubang gubukmu." Bu Ratna mencoba menahan tangan pria itu, tapi ia didorong hingga terjatuh ke debu. Langkah kaki terdengar riuh mendekat. Pak Broto muncul dengan kemeja sutra yang terlihat mencolok di antara warga yang kumuh. Ia berhenti tepat di depan Bu Ratna yang masih tertuduk di tanah. "Lihat semua warga," seru Pak Broto dengan suara lantang dan angkuh. "Inilah contoh manusia yang tidak tahu diri, menebar bau minyak goreng di jalanan desa kita. Sudah miskin, banyak utang, kerjanya hanya bikin polusi udara saja." Warga desa hanya terdiam, menunduk, tidak ada yang berani menatap mata Pak Broto. Bu Ratna bangkit perlahan, mengabaikan lututnya yang lecet dan berdarah. Ia menatap Pak Broto dengan tatapan lelah, namun ada api yang mulai menyala di sana. "Saya hanya mencari nafkah untuk anak saya, Pak Broto," ujar Bu Ratna dengan suara parau. "Nafkah?" Pak Broto tertawa meremehkan, lalu mendekatkan wajahnya ke arah Bu Ratna. "Nafkah itu butuh modal, bukan cuma modal tampang melas dan gorengan basi." Bimo, anak kecil berusia 7 tahun, keluar dari dalam gubuk dengan langkah gontai. Matanya sayu, bibirnya kering pecah-pecah karena dehidrasi. "Ibu, Bimo haus. Tenggorokan Bimo sakit sekali," bisik Bimo sambil memegangi perut. Bu Ratna memeluk anaknya erat, menutupi telinga Bimo agar tak mendengar makian Pak Broto. Ia berlari ke arah talang air atap yang sudah berkarat dan kotor. Hujan semalam menyisakan sedikit air keruh yang mengalir pelan ke dalam gelas plastik kusam. Bu Ratna menyaring air itu dengan ujung kain sarungnya ke dalam gelas plastik tersebut. Ia menyodorkan gelas itu ke bibir Bimo dengan tangan yang gemetar hebat. Bimo meneguknya rakus, sisa-sisa debu tampak mengambang di permukaan air yang keruh itu. Pak Broto hanya tersenyum sinis melihat pemandangan menyedihkan itu. "Lihat itu, anak janda yang minum air got," ejek Pak Broto di depan umum. "Kalau tidak punya uang, pergi saja dari desa ini. Jangan buat pemandangan jadi kumuh." Bu Ratna terdiam. Ia membiarkan Pak Broto pergi dengan tawa kemenangan. Setelah suasana sepi, ia masuk ke dalam gubuk dan mengunci pintu kayu yang rapuh. Ia merangkak ke pojok ruangan, mencongkel papan lantai kayu yang sudah lapuk dimakan rayap. Di bawah sana, tersembunyi sebuah gelang emas tua yang sudah kusam. Bu Ratna menyentuh perhiasan itu dengan jari gemetar, hatinya menjerit menolak untuk menjualnya. Ini adalah satu-satunya peninggalan yang ia sumpah akan dijaga demi masa depan Bimo. Namun, ia tahu, air yang diputus Pak Broto hari ini adalah awal dari kehancurannya. Bu Ratna menatap gelang itu, lalu menatap anaknya yang tertidur lemas di tikar. "Ibu tidak akan membiarkan mereka menginjak kita lagi, Bimo," bisiknya pelan di tengah kesunyian gubuk. Bu Ratna kini menyadari bahwa harga diri yang ia jaga selama ini mulai terkikis oleh arogansi seorang penguasa air.
Ia menggenggam erat gelang emas peninggalan suaminya sambil bersiap menghadapi badai yang akan segera datang. Besok pagi, Pak Broto akan segera tahu bahwa ia baru saja membangunkan naga yang tertidur pulas di dalam gubuk paling kumuh di desa ini. Matahari sore membakar ubun-ubun desa. Debu berterbangan, menari di atas jalanan tanah yang kering kerontang. Suara mesin mobil tua menderu, membelah kesunyian sore yang mencekam. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan gubuk Bu Ratna. Debu mengepul, menempel pada minyak panas di wajan yang sedang Bu Ratna gunakan. Pak Broto turun dengan angkuh. Kemeja batiknya terlalu bersih untuk lingkungan ini. Di belakangnya, 2 centeng bertubuh tegap mengikuti seperti anjing pelacak yang lapar. Pak Broto meludah ke tanah, menatap gubuk itu dengan jijik. Ratna, keluar kau. Bu Ratna mematikan kompor. Ia menarik napas dalam, merapikan rambutnya yang berantakan sebelum melangkah keluar. Ada apa, Pak Broto? Bukankah saya sudah bilang, saya sedang mengumpulkan uangnya? Pak Broto tertawa sinis, matanya menyipit tajam. Uang? Kau pikir aku butuh recehan kotor dari hasil jualan gorengan baumu itu? Tidak. Ia mengeluarkan selembar surat berkop resmi, melambaikannya di udara. Ini perintah eksekusi. Sore ini, gubuk terkutuk ini harus rata dengan tanah. Lahan ini akan dijadikan perluasan gudang airku. Kau harus angkat kaki sekarang juga. Bu Ratna terdiam, tangannya mengepal erat di balik celemek. Ini rumah satu-satunya, Pak. Beri saya waktu sampai minggu depan. Pak Broto memberi isyarat. Salah satu centeng maju, menendang wajan di atas tungku dengan keras. Perang. Wajan itu terbalik. Gorengan yang tersisa tumpah ke tanah, bercampur debu dan kerikil. Minyak panas memercik ke arah Bimo yang baru saja keluar dari balik pintu. "Ibu, sakit!" Bimo berteriak, memeluk kaki ibunya dengan air mata yang mulai jatuh. Bu Ratna meledak. Ia tidak lagi melihat rasa takut. Ia melihat iblis yang sedang menantang martabatnya. "Kau tidak punya hati, Broto?" Pak Broto tertawa terbahak-bahak. Ia mendekat, menunjuk wajah Bu Ratna. "Hati? Hati itu untuk orang kaya, Ratna. Kau hanya janda miskin penyebar bau minyak. Suamimu dulu itu cuma pecundang. Laki-laki tidak berguna yang mati meninggalkan utang menumpuk. Dan sekarang kau yang menanggung sampah-sampahnya." Keheningan seketika menyelimuti. Warga desa yang mulai berkerumun menahan napas. Bu Ratna berdiri tegak. Ia tidak menangis. Ia membungkuk, memunguti satu persatu gorengan yang kotor di atas tanah dengan tangan kosong yang gemetar. Ia berdiri, menatap mata Pak Broto. Tatapannya dingin, setajam silet. "Suami saya mungkin sudah tiada, Pak Broto. Tapi dia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada seluruh air yang kau kuasai di desa ini." Bu Ratna berbalik, masuk ke dalam gubuk, dan kembali membawa sebuah kotak kayu tua yang permukaannya sudah dimakan rayap. "Kau bilang suamiku pecundang? Mari kita lihat, siapa sebenarnya yang selama ini hidup di atas tanah milik orang lain." Pak Broto tertegun. Senyum sombongnya sedikit luntur. "Apa itu?" Jangan coba-coba menipuku dengan kertas bekas, Ratna. Bu Ratna membuka kotak itu dengan tangan yang mantap. Ini bukan kertas bekas, Broto.
Ini adalah sejarah yang akan membuatmu kehilangan segalanya. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam lainnya berhenti dengan tenang di depan mereka. Seorang pria tua berjas rapi turun, membawa tas kulit besar, dan berjalan mendekat ke arah Bu Ratna dengan hormat yang nyata. Selamat sore, Ibu Ratna. Saya sudah menunggu momen ini selama 7 tahun. Pak Broto memucat. Tangannya mulai bergemetar hebat. Pak Broto datang dengan arogansi untuk menggusur gubuk Bu Ratna. Namun justru memicu konfrontasi yang membuka rahasia besar mendiang suami Bu Ratna. Perdebatan sengit itu terhenti ketika pengacara misterius muncul untuk mengklaim kebenaran yang selama ini tersembunyi. Kini, nasib Pak Broto yang angkuh berada di ujung tanduk saat dokumen sah yang dibawa pengacara tersebut mulai dibuka di hadapan seluruh warga desa. Pak Broto tertawa terbahak-bahak. Suaranya parau memecah kesunyian sore yang mencekam. Ia meludahi tanah di dekat kaki Bu Ratna. Sudahlah, janda minyak. Jangan berlagak seperti pahlawan di depan gubuk sampah ini. Pak Broto memberi isyarat pada centengnya. Hancurkan sekarang. Saya tidak peduli air mata anak itu. Bu Ratna tidak bergeming. Ia tidak lagi menunduk. Perlahan, tangannya yang kasar dan berminyak masuk ke dalam celah lantai kayu yang lapuk. Ia menarik sebuah kotak kayu jati tua yang sudah kusam dimakan usia. Debu beterbangan saat ia membuka kuncinya. Pak Broto mencibir. Apa itu? Surat utang yang belum kau bayar. Buang saja ke selokan. Dengan tangan gemetar namun mantap, Bu Ratna mengeluarkan sebuah dokumen bersegel lilin merah. Kertas itu tampak kuno, berat, dan menyimpan otoritas yang tak terbantahkan. Anda salah, Pak Broto. Suara Bu Ratna rendah, dingin, dan menusuk jantung. Bukan utang yang saya simpan di sini, tapi bukti kepemilikan. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil tua terdengar, membelah jalanan desa yang berdebu. Sebuah sedan hitam berhenti tepat di depan kerumunan warga. Seorang pria paruh baya turun dengan setelan jas rapi yang terlihat asing di desa kumuh ini. Pria itu adalah pengacara kepercayaan mendiang suami Bu Ratna. Dia berjalan mendekat, mengabaikan tatapan heran warga. Dia membungkuk hormat di depan Bu Ratna, lalu berdiri tegak menghadap Pak Broto. Saya adalah kuasa hukum mendiang Bapak Baskoro. Suara pria itu menggema, tegas dan berwibawa. Sesuai wasiat yang baru boleh dibuka hari ini, tepat saat gubuk ini diancam untuk digusur. Pak Broto mundur selangkah. Wajahnya yang tadi merah karena amarah, kini berubah pucat pasi. Pengacara itu membuka dokumen milik Bu Ratna. Berdasarkan surat segel tanah tahun 1998 ini, seluruh akses pipa air yang mengalir ke desa ini adalah aset milik perusahaan Bapak Baskoro. Dan aset tersebut, pengacara menunjuk ke arah Bu Ratna, telah dihibahkan sepenuhnya kepada Ibu Ratna secara legal. Pak Broto ternganga. Itu bohong. Baskoro sudah mati 10 tahun lalu. Dia cuma buruh tambang yang bangkrut. Bu Ratna tersenyum tipis. Senyum yang membuat nyali Pak Broto menciut seketika. Suami saya memang buruh, Pak Broto. Tapi dia buruh yang membeli tambang tempatnya bekerja sebelum dia meninggal. Pengacara itu kemudian mengeluarkan dokumen kedua. Dan satu lagi, Pak Broto. Anda selama ini meminjam modal untuk proyek gudang air dari Bank Arta Sentosa, bukan? Pak Broto mengangguk kaku.
Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Bank itu telah diakuisisi oleh perusahaan milik keluarga Ibu Ratna minggu lalu. Artinya, seluruh utang Anda kini berada di bawah kendali Ibu Ratna. Keheningan menyelimuti lapangan desa. Hanya suara angin yang berhembus melewati pipa-pipa air yang dulu diperebutkan. Warga desa saling berbisik, menatap Bu Ratna dengan rasa tidak percaya. Wanita yang selama ini mereka hina sebagai penjual gorengan murahan, ternyata adalah pemilik sah sumber kehidupan mereka. Pak Broto mencoba bersuara, namun tenggorokannya tercekat. Ini tidak mungkin. Bu Ratna melangkah maju. Ia berdiri tepat di depan pria yang tadi menghina anaknya. Dulu, suami saya membangun desa ini, agar orang seperti Anda bisa hidup layak. Tapi Anda justru menggunakan air ini untuk memeras mereka yang haus. Bu Ratna melipat tangannya di dada. Sekarang, saya beri Anda waktu 1 menit untuk meninggalkan tanah ini. Atau saya akan membacakan surat penyitaan aset atas nama Anda sendiri di depan semua orang. Bu Ratna baru saja membuktikan bahwa surat tua lebih kuat daripada otot centeng yang sombong. Status sosial Pak Broto sebagai penguasa desa hancur seketika saat rahasia harta Bu Ratna terungkap di hadapan publik. Kini, nasib Pak Broto sepenuhnya berada di ujung jari Bu Ratna, yang selama ini hanya sibuk membalik gorengan di wajan panas. Suasana lapangan desa berubah mencekam. Debu beterbangan, seolah alam pun menahan napas. Pak Broto masih mematung, matanya terbelalak menatap dokumen di tangan pengacara. Bu Ratna melangkah maju. Sepatu bututnya menginjak tanah yang tadi sempat disiram air matanya. Ia tidak berteriak, ia hanya menatap Pak Broto dengan tatapan yang jauh lebih tajam dari pisau dapur manapun. Pak Broto. Suaranya tenang, namun bergema di antara kerumunan warga yang kini membisu. Anda bilang saya janda miskin penyebar bau minyak, bukan? Bu Ratna mengeluarkan sebuah cek dari tas kecil yang dibawanya. Ia tidak memberikan itu pada Pak Broto. Ia memberikannya pada petugas bank pusat yang dibawa oleh pengacaranya. Berapa total utang Pak Broto di bank ini atas nama proyek perluasan air? Petugas itu gemetar, tangannya membuka map besar. 3 miliar, Bu Ratna. Seluruh aset Pak Broto menjadi jaminan. Saya lunasi sekarang. Bu Ratna menyodorkan selembar cek itu. Tangan Pak Broto gemetar hebat. Wajahnya yang tadinya merah padam karena amarah, kini memucat pasi seperti mayat. Tidak mungkin. Pak Broto bergumam, suaranya parau. Kau hanya perjual gorengan. Bagaimana mungkin kau punya akses ke dana perusahaan tambang sebesar itu? Bu Ratna mendekat. Ia membisikkan sesuatu tepat di depan telinga pria itu. Suami saya bukan pecundang, Pak Broto. Dia adalah orang yang membangun pipa air ini agar warga desa bisa hidup, bukan untuk dijadikan alat memeras seperti yang Anda lakukan. Pengacara mengambil alih. Ia menyodorkan tumpukan dokumen baru kepada Pak Broto. Itu adalah surat sita aset. Ini bukan surat penggusuran gubuk saya, Pak Broto. Bu Ratna menatapnya datar. Ini adalah surat penyitaan atas tanah, gudang, dan seluruh pipa air yang Anda klaim sebagai milik Anda. Pak Broto jatuh terduduk. Lututnya menghantam tanah dengan suara keras. Ia tidak lagi terlihat seperti penguasa desa yang sombong. Ia hanya seorang pria kecil yang ketakutan. Tolong saya, Bu. Saya punya keluarga.
Pak Broto merangkak maju, mencoba meraih ujung kain sarung Bu Ratna. Bu Ratna mundur selangkah. Anda tidak perlu mengemis pada saya. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Pak Broto menangis terseduh-seduh di depan warga yang kini menatapnya dengan tatapan merendahkan. Satu syarat. Bu Ratna menunjuk ke arah pipa utama yang melintang di depan gubuknya. Sambungkan kembali aliran air ke setiap gubuk warga desa ini. Gratis. Seumur hidup. Dan biarkan mereka semua tahu siapa yang sebenarnya berkuasa di atas tanah ini. Pak Broto menangguk berulang kali. Ia bangkit dengan tertatih, berjalan menuju katup pipa air dengan kepala tertunduk dalam. Matahari mulai terbenam, menyisakan cahaya jingga yang lembut. Bu Ratna kembali ke gubuknya. Ia menyalakan kompor. Minyak panas kembali berdesis. Tangannya yang kasar kini memegang spatula dengan gerakan yang luas. Di jari manisnya, sebuah cincin berlian besar berkilau tertimpa cahaya lampu Petromax. Bimo, anaknya, duduk di bangku kayu sambil tersenyum lebar melihat air bersih kini mengalir deras dari keran yang lama mati. Bu Ratna mengambil bakwan pertama yang matang. Ia menaruhnya di piring, memberikannya pada Bimo. Lalu ia menoleh ke arah jendela, menatap kejauhan dengan senyum yang tidak lagi menyimpan dendam, melainkan kemenangan yang sesungguhnya. Hari ini, gorengan terakhirnya bukan lagi simbol kemiskinan, melainkan saksi bisu bahwa kebenaran selalu punya cara untuk kembali ke pemiliknya yang sah. Keangkuhan Pak Broto runtuh seketika saat Bu Ratna melunasi utang sang antagonis dan membalikan keadaan menjadi pemilik sah atas seluruh kekuasaan yang ia agungkan. Kini, sang janda penjual gorengan telah memegang kendali penuh atas nasib desa dan kehormatan keluarganya yang sempat terinjak. Namun, di balik air yang kini mengalir lancar, sebuah bayangan hitam dari masa lalu suami Bu Ratna mulai muncul di balik semak-semak, mengawasi gerak-gerik sang janda dari kejauhan.